Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke masih kitab Mawa'idhus Sahabah, kita masuk ke Mau'idhah Salman Al-Farisi. Taib, siapa Salman Al-Farisi? Disebutkan di sini adalah ahadu talamidil madrasah an-nabawiyah an-nujaba. Adalah salah seorang murid dari sekolahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekolahnya Nabi itu di mana letaknya? Sekolah Nabi di mana? Masjid Nabawi. Makanya orang-orang zaman dulu belajarnya belum ada kelas-kelas sekolah-sekolah kita kayak ini, nggak ada. Mereka pusatnya di masjid, kantor masjid, keuangan masjid, militer masjid, ilmu masjid. Semua pusatnya di mana? Masjid. Masya Allah. Nah sekarang sudah banyak bangunan-bangunan yang bisa digunakan, barulah pencar-pencar, pisah-pisah. Oh, belajar sekolah ada kelas-kelasnya. Itu boleh-boleh. Keuangan nanti di kantor mana boleh dan sebagainya. Tapi dulu sekolah Nabi kita SAW kalau tanya mana sekolah Nabi, jawabannya di masjid. Di mimbarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana labiban. Salman Al-Farisi ini labib. Labib ini orang yang punya akalnya itu dipakai. Makanya disebutkan ada pepatah wal labibu bil isyarati yafhamu. Orang cerdas dengan isyarat itu faham. Tanpa harus diomongin. Tapi kalau orang yang jahil diomongin aja nggak paham-paham, apalagi pakai apa? Isyarat. Itulah macam kita tahu lah ini sapi itu nggak bakal maju kecuali dia apain? Pecut, ditarik baru maju. Kalau nggak maju-maju. Tapi kalau orang pintar, berarti apa? Kesana harus tahu dia. Antum nyuruh sapi, dia bakal bingung apa ini maksudnya. Tapi kalau masya Allah orang-orang cerdas itu dengan isyaratnya paham. Makanya kalau kita mau nanya generasi paling cerdas umat manusia, generasi siapa? Sahabat. Nabi tanpa ngomong dikerjakan. Tanpa apa? Tanpa ngomong dikerjakan. Cuman lihat Nabi berbuat satu hal mereka kerjakan. Nggak disuruh, nggak diperintahkan. Itulah cerdasnya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Salman Al-Farisi. Hazim ini adalah orang yang teguh. Dengan istilahnya kita ini kan masing-masing ada pola pikir, ada beberapa hal yang kita canangkan. Dia ini nggak berubah. Bukan orang yang pelin-pelan. Apa? Pelin-pelan, menyi-menyi, nggak jelas. Kamu gimana? Nanti ngomong ini, besok ngomong yang lain. Itu pelin-pelan. Makanya kalau anak kecil pelin-pelan wajar. Tapi kalau orang udah tua pelin-pelan, ini yang bahaya. Yang lebih bahaya kapan orang sudah tua dibuat pelin-pelan sama anaknya. Anaknya pelin-pelan. Yang bahaya ini kapan orang tua dibuat pelin-pelan oleh siapa? Anaknya. Buat peraturan, nak, kamu sudah dari pondok, liburan ini bapak nggak kasih HP. Kalau orang hazim, orang yang teguh, anaknya ngerengek nangis berhari-hari, enggak ada. Tapi kapan sudah itu anaknya ngerengek, akhirnya apa? Dikasih. Ini enggak hazim namanya. Enggak apa? Enggak hazim, enggak teguh.
Dia berubah seperti itu. Salman Al-Farisi disebutkan min uqala'ir rijal, termasuk orang-orang laki-laki yang memiliki akal yang luas. Akal yang luas. Laki-laki itu selalu dahulukan akal dibandingkan perasaan. Kalau wanita kebalikannya, dahulukan apa? Perasaan baru akal. Makanya akhirnya banyak bunuh diri, stres gara-gara perasaan. Akalnya pada kalau dia mikir panjang, nah tiba-tiba ada laki-laki bunuh diri, ya sudah. Sifatnya sifat seperti wanita, main perasaan. Na'udzubillah. Wa ubadihim. Salman Al-Farisi adalah orang yang rajin ibadahnya. Bahkan masih agamanya agama Majus, penyembah apa? Api. Ibadahnya kuat ini Salman Al-Farisi. Disebutkan kana minal bahithina 'anil haqiqah. Salman Al-Farisi adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang dulunya itu mencari kebenaran. Dan serius, Pak. Ana ada video kajian ana tentang Salman Al-Farisi. Satu video itu ana ceritakan tentang kisah Salman Al-Farisi mencari kebenaran yang awalnya dari Persia menuju apa? Hijaz untuk jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Perjalanan lupa panjang sampai ditawan itu siapa? Salman Al-Farisi. Jadi budak gitu loh. Tujuannya untuk mencari siapa sih Nabi yang berhak untuk diikuti. Bayangkan, Salman Al-Farisi make otaknya dia, make akal dia untuk mencari kebenaran. Tafa buldanan katsiratan min ajlil bahthi anil Islam. Dia ini keliling, mutar beberapa negara untuk mencari agama Islam. Sampailah dia itu berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dan itulah awal pertama kali perjumpaan beliau dengan Nabi kita SAW. Dan ketika itu beliau masuk Islam. Dan perang pertama kali adalah perang Ghazwatul Khandak. Perang apa? Khandak. Apa Khandak? Parit. Siapa akal-akalan siapa itu? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi lah yang pertama kali nyarankan Nabi SAW untuk buat Khandak. Masya Allah. Makanya dengan kemenangan Islam sampai saat ini, Islam bisa nyebar sampai saat ini, itu tidak lepas dari kemenangan umat Islam dalam perang Khandak. Itu akalnya siapa? Salman Al-Farisi. Sampai detik ini Salman dapat pahalanya. Karena idenya dia, Islam itu menyebar. Ide siapa? Salman Al-Farisi Al-Khandak. Disebutkan akhan Nabi sallallahu bainahu wa bain Abi Darda. Salman Al-Farisi itu dipersaudarakan dengan saudaranya Abu Darda oleh Nabi sallallahu. Jadi Abu Darda saling bantu dengan siapa? Salman Al-Farisi, seakan-akan ukhuwah nasab. Dipersaudarakan. Kondisinya gimana Abu Darda? Asya hayataz zuhud. Abu Darda itu hidup dengan kehidupan zuhud. Abu Darda. Padahal sebelumnya Abu Darda ini adalah orang terpandang, bapaknya orang terpandang, hidupnya banyak kemewahan ketika dia masih di kerajaan Furs Persia. Majusi di agamanya, terpandang, tapi milih hidup zuhud bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana mutaqallilan minad dunya. Salman Al-Farisi itu orang yang tidak suka memperbanyak materi duniawi, nggak suka dia. Dia sedikit kan abidan, gara-gara dia lebih senang fokus untuk ibadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Laqiya rabbahu fi khilafati Utsman. Dia meninggal jumpa dengan Rabbnya itu ketika Utsman ibn Affan jadi khalifah, pemimpin. Dan umurnya Pak, Masya Allah, qaribun minas samanin. Hampir umurnya itu menjelang 80 tahun. Berarti panjang atau pendek umurnya Salman? Panjang. Dan itu termasuk keutamaan. Nah, orang 80 tahun, 90 tahun termasuk keutamaan. Tapi kapan panjang umur dihabiskan untuk menyebarkan agama Islam, untuk membela agama Islam. Makanya hadis Nabi kita sallam, beliau bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, yang panjang umurnya,
Wa hasuna amaluhu, dan amalnya itu baik. Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah itu kan sezaman dengan Syekh Albani rahimahullah, sezaman dengan Syekh Ibnu Utsaimin, sezaman dengan para ulama-ulama yang ini Syekh bin Baz dan sebagainya. Itu sezaman. Tapi Pak Syekh Shalih Al Fauzan sampai sekarang masih hidup. Umurnya itu 90 tahun. Masya Allah. Berapa tahun? 90 tahun. Dan hafalannya Pak masih kuatnya, Masya Allah. Hafalan apa? Qurannya masih kuat. Kalau kita Pak 90 tahun lupa sama anak, lupa sama siapa? Anak. Apalagi sama Al-Quran Al-Karim, mungkin nggak tahu lagi. Ayat apa ini ya? Padahal surat Al-Ikhlas. Tapi bisa lupa surat apa? Kalau umur kita 90 tahun. Memang makanya termasuk kita itu berlindung dari kita kalau bisa berlindung pada Allah dari penyakit pikun. Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit apa? Pikun. Gak enak Pak pikun. Salman Al-Farisi lah, beliau itu sampai akhir hayatnya kuat hafalannya, cerdas orangnya, semakin tua semakin jadi. Itu istilah orang. Semakin tua semakin apa? Jadi. Yang parah tua-tua apa? Gladi. Ini enggak, semakin tua semakin jadi. Masya Allah hafalannya kuat, dakwanya semakin kencang. Ada orang-orang kayak gitu Pak. Pemuda-pemuda ini kalah. Makanya Soekarno itu enggak butuh banyak pemuda. Soekarno dia ngomong apa? Kasih saya 10 pemuda, saya akan goncangkan apa? Dunia. Allah, Soekarno dia orang sudah tua, tapi dia cuma butuh 10 saja digerakkan semua dunia sama dia. Bisa. Memang orator orangnya. Dan banyak jasanya untuk negara kita. Dan Masya Allah Tabaraka Rahman, itu ada beberapa orang yang disebutkan semakin tua semakin besar jasanya untuk Islam. Itu ada banyak bahkan. Ana sering cerita ke antum Masya Allah Pak ya. Macam kayak Ustadz Syafiq, satu hari itu bisa 6 kali kajian. 6 kali apa? Kajian. Pagi, lanjut ke duha, lanjut menjelang sebelum zuhur, lanjut ba'da zuhur, lanjut ba'dal asar, lanjut ba'dal maghrib, lanjut ba'dal isya. Kalau ana tenggen. Pernah ana waktu itu kajian di Tarakan, masih ingat, Kalimantan Utara waktu itu dapat 2 hari 8 kali kajian Pak. Masya Allah, capek. 8 kajian itu 2 hari, berarti 1 hari berapa? 4. Tapi kan kita butuh persiapan, kita kan butuh energi sana balik sini dan sebagainya. Tapi kalau beliau enggak. Makanya anak sampai mikir, ya Allah, kalau orang tua saya sampai seperti itu, ustadz kita orang tua sampai seperti itu, ya masa kita kalah? Tapi itulah yang tadi kita katakan, semakin tua semakin jadi mereka itu. Semakin apa? Masya Allah, jasa semakin besar. Nah ini termasuk Salman Al-Farisi. Meninggalnya mendekati 80 tahun. Inna hayata Salman wa qurbahu minan Nabi sallam atharat fihi ta'thiran ilmiyan wa amaliyah. Dekatnya Salman dengan Nabi kita Muhammad SAW itu membuat dampak besar untuk perubahan Salman. Makanya Pak, dekat sama orang soleh itu bermanfaat. Kita dekat dengan orang yang kebanyakan main, itu ngaruh. Tapi kalau kita dekat dengan orang yang dia itu semangat juangnya, jiwanya itu jiwa besar gitu loh ya, memang pejuang orangnya, itu nanti nampak Pak perubahan. Oh kita semangat belajar, kita semangat dakwah, kita semangat apa dan sebagainya, itu ngaruh. Sebagaimana Salman terpengaruh dengan kondisi Nabi kita Muhammad SAW. Makanya disebut oleh para ulama as-sahib sahib. Yang namanya teman itu apa? Narik. Pak, Masya Allah, orang-orang yang dirental PS itu orang-orang yang suka main PS. Mana ada santri ikut rental PS? Kalau ada, naudzubillah, jangan sampai. Tapi kalau ada pun berarti dia ini nggak serius belajar di pondok. Memang otaknya masih main, masih suka main dan sebagainya. Itu ngaruh. Orang
di kehidupannya suka nganggur, biasanya kawannya juga pengangguran. Coba antum lihat Pak yang ada di gazebo-gazebo, gubuk-gubuk itu, atau yang di pance ya, di pance itu yang kerjaannya ngopi ngudut, ngopi ngudut, ngopi rokok, ngopi rokok, ngopi rokok, pengangguran, ngabisin duit iya, kawannya juga sama, gitu-gitu juga kehidupannya, nyusahin istri, nyusahin anak, nggak ada nyari maisha, nggak ada nyari nafkah, kawannya gitu juga. Tapi kalau kawan sebelahnya ustadz, malu dia, nggak bakal mungkin dia seperti itu. Orang yang kawan-kawannya deket di masjid, ana yakin Mbak, orang sekali ke masjid, sekali ke masjid, sekali ke masjid. Kenapa dia semangat di masjid? Gara-gara kawannya suka ke masjid. Oh, ana suka kajian, kenapa? Gara-gara ana terpengaruh sama fulan suka kajian. Orang tiba-tiba futur, gara-gara kawannya juga apa? Futur. Sahib. Makanya Salman Al-Farisi ini nggak pernah lepas dari Nabi kita Muhammad SAW. Ngaruh Pak. Makanya hatta syaida lahun Nabi SAW bil fiqh, sampai Nabi SAW itu bersaksi bahwasanya Salman Al-Farisi orang faqih. Orang apa? Faqih, nguasain agama. Pak, kalau udah didapatkan, kalau udah didoakan oleh Nabi kita SAW seperti itu, sudah Pak, faqih beneran. Gampangnya Ibnu Abbas. Apa doa Nabi untuk Ibnu Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas ini adalah orang yang faqih dalam urusan agama, faham agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan dia ini tafsir Al-Qur'an Karim. Terbukti Pak, dia ini ahli fikih dan juga ahli tafsir. Ngaruh. Abu Hurairah, Pak, Masya Allah, Abu Hurairah sering ana sampaikan, kenapa Abu Hurairah bisa menjadi orang paling banyak meriwayatkan hadis? Sebabnya gara-gara sahabat yang paling dekat dengan Nabi siapa? Abu Hurairah, enggak lain enggak bukan. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu 5.000 hadis lebih. Berapa? 5.000 hadis lebih. Padahal kondisinya Abu Hurairah itu bukan as-sabiqin al-awwalin, bukan orang-orang yang pertama masuk Islam. Kalah dengan Abu Bakarnya, kalah dengan Umarnya, kalah dengan Utsmannya, kalah dengan Alinya. Tapi ternyata Abu Hurairah unggul dalam periwayatan hadis, sebabnya gara-gara dia dekat dengan siapa? Rasulullah SAW. 5.000 hadis. Sampai Masya Allah, antum tahu Aisyah sampai takjub dengan Abu Hurairah. Apa kata Aisyah? Ya Aba Hurairah, ma hadhil ahadits allati tablughuna. Apa ini omongan-omongan orang yang sampai ke kita bahwasanya engkau menyampaikan hadis terlalu banyak yang kami ini enggak tahu hadis itu. Bukankah engkau mendengar apa yang kami dengar dan engkau melihat apa yang kami lihat? Kan sama. Apalagi kau akhir-akhir masuk Islam. Antum tahu apa jawaban Abu Hurairah kepada Aisyah? Ya ummah, wahai ibundaku, syaghalatki al-makhalah wal mir'ah an Rasulillah sallam. Engkau tuh disibukkan dengan bercermin dan berhias diri dari ngambil hadis dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya lapar sampai lapar gara-gara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, Pak. Nabi berangkat sana ikut. Antum tahu, saking seringnya Abu Hurairah tuh dekat dengan Nabi SAW bermajlis, sekali ghaib alfa Abu Hurairah dicari sama siapa? Nabi SAW. Pak, biasanya kalau ustadznya nanya, mana fulan kok nggak nampak? Berarti sering ikut kajian. Tapi kapan nggak dicari sama ustadznya? Ya berarti ustadznya emang nggak sadar kalau sering kajian. Tapi kalau ternyata sering datang tiba-tiba nggak ada, bakal nyari. Makanya pernah Abu Hurairah tiba-tiba nggak ada. Nabi nanya, aina kunta ya Abu Hurairah? Engkau dari mana wahai Abu Hurairah? Kenapa baru sekarang datang? Aku nyari dari tadi. Apa kata Abu Hurairah? Kuntu junuban. Aku itu junub. Mandi dulu pulang ke rumah. Biar aku ini suci. Biar bisa ikut bersama engkau majelis. Apa kata Nabi SAW? Subhanallah, maha suci Allah. Innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu nggak najis. Ya nggak apa-apa, junub nggak apa-apa, gabung.
Itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan sering sekali nih Abu Hurairah ikut hadir. Makanya kalau ditanya kenapa sampai Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis, wajar. Karena paling dekat dengan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, ada yang bertanya, mungkin nggak dalam kurun 3 tahun meriwayatkan hadis sebanyak 5.000 hadis lebih, sampai dihafal luar kepala? Abu Hurairah tuh Pak hafal luar kepala hadis. Yang diriwayatkan berapa? 5.000. Banyak orang meragukan, oh itu pasti bohong, cuman dongeng, kata dia. Termasuk yang mengatakan itu orang-orang Syiah untuk menjatuhkan kredibilitas siapa? Abu Hurairah. Makanya mereka tuh benci sama Abu Hurairah, benci. Kata mereka nggak mungkin, ini orang Syiah ngomong, nggak mungkin dalam kurun 3 tahun Abu Hurairah masuk Islam. Itu umur tahun 7 Hijriah. Berteman dengan Nabi 3 tahun atau 4 tahun. Nggak mungkin ternyata bisa riwayatkan 5.000 hadis dengan hafalannya. Gimana mungkin? Maka jawabannya kita katakan mungkin, wallah. Kalau kita hitung 1 tahun, 1 tahun itu ada berapa hari? Setahun itu ada 360 hari. Kalau Masehi ya, 360 hari kalikan 3 tahun berapa? Berapa hari? 360 kali 3. Nah, anak nggak pintar matematika ini. Berapa? Nah, anggaplah 1000 berapa? 1 kali sholat itu ada berapa? Satu hari ada berapa kali sholat? 5 kali sholat. Kalau seandainya Nabi SAW, Pak, nggak mungkin orang datang diem aja pas sholat, pas pulang diem aja. Pasti ada apa? Obrolan kan? Pastilah anak aja ngobrol sama antum, habis sholat ngobrol, sebelum sholat ngobrol. Di situ kan berharga itu Pak, waktu-waktu itu. 5 kali ini Pak, itu rentan dengan hadis dikeluarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berarti kalau saya 5 hadis dalam 1 hari, kalikan 1000 hari, berapa hadis? 5.000 hadis. Pas nggak jumlahnya? Pas. Ustaz, kalau 5.000 hadis, gimana mungkin manusia bisa hafal? Itu mah ngalah-ngalahin komputer. Ayo Allah. Abu Hurairah kenapa kuat hafalannya? Pernah doa diaminkan oleh Nabi. Abu Hurairah pernah doa, dan ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan sanadnya sanad yang jayyid. Pernah Abu Hurairah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang mana kapan aku dapat aku nggak bakal lupa. Nabi dengar apa kata Nabi? Amin. Kabulkanlah ya Allah. Sekarang pertanyaan, doa Nabi mustajab atau nggak mustajab? Mustajab. Tiba-tiba ada yang ngomong, ya Allah, aku juga minta ya Allah. Apa kata Nabi? Udah kedahuluan sama Abu Hurairah. Nggak diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah yang dapat doa itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5.000 Pak, gampang. Nggak usah zaman dulu. Zaman sekarang Jihad Al-Maliki. Kita tahu siapa Jihad Al-Maliki, anak kecil kan, umur kecil bukan umur dewasa, ngafal Quran bukan cuman sekedar teks Quran, sampai apa? Ayatnya, lembarnya, dibolak-balik bisa. Belum lagi Sahih Bukharinya, Sahih Muslimnya, Sunan Abi Daudnya, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majahnya. Itu Jihad Al-Maliki di umur masih kecil di zaman kita. Yang mana orang semua sepakat zaman dulu sama zaman sekarang itu jauh lebih kuat orang zaman dulu. Kalau zaman kita kebanyakan micin. Micin itu yang akhirnya buat susah apa? Hafalan. Abu Hurairah nggak pernah makan micin. Nggak pernah makan micin. Dan zaman dulu wanita-wanita itu sulit dilihat auratnya. Zaman kita sekarang di mana-mana aurat. Di sini santri ngafal Quran 1 juz, pulang ke rumah Ramadan habis. Hilang 2 juz. Ngafalnya berapa juz? 1 juz. Murojaah ya Allah sulit.
Itu terjadi zaman dulu enggak. Makanya Allah rahmati orang-orang seperti itu kuat hafalannya. Jadi aneh enggak kira-kira kalau Abu Hurairah sampai meriwayatkan 5.000 hadis? Enggak aneh wallahi. Di zaman kita terjadi. Bahkan ada salah satu anak putranya salah satu ustadz kita mudir Wadi Mubarak. Itu kutubul hadis dikuasain, akhwat lu. Dites bolak-balik itu bisa. Itu akhwat. Yang mana akalnya akhwat ini tidak seperti akalnya ikhwan laki-laki. Bisa. Jadi sebenarnya kita nggak, kalau ana wallahi ana u'min, ana beriman bahwa saya memang yakin, saya yakinnya Abu Hurairah tuh wajar bisa ngafal hadis. Sebabnya pertama doa Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua nggak disibukkan dengan dunia. Sampai apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar ini takjub, masya Allah. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, gimana engkau kok bisa banyak hadisnya? Apa kata Abu Hurairah kepada Ibnu Umar? Innama syaghalatkum safaqatun fis-suq. Kalian tuh sibuk jualan di pasar. Kalau saya nggak dagang, sibuk di masjid, nggak berdagang. Abu Hurairah lapar, resikonya gitu. Siap apa? Lapar. Makanya Abu Hurairah pernah pingsan antara rumahnya Aisyah sama mimbar Nabi. Tiba-tiba pingsan nih Abu Hurairah di tengah-tengahnya. Kata dia sampai pingsan tuh gara-gara lapar. Tiba-tiba ada orang naik di atas badan saya, mau diruqyahnya. Dikira kesurupan Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Innahu minal ju'. Itu gara-gara aku lapar, bukan kesurupan. Obatnya bukan di ruqyah, dikasih makan. Lapar kondisinya Abu Hurairah. Nah, itulah sebabnya Abu Hurairah bisa meriwayatkan banyak hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi juga sama. Dia itu terpengaruh dengan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW sampai akhirnya menjadi orang yang faqih biddin. Faqih dalam urusan ilmu agama. Antum lihat Pak ya, hampir rata-rata orang yang dekat dengan maktabah pintar. Orang yang sibuk dengan maktabah, perpustakaan, hampir rata-rata itu pintar anaknya. Wallahi sahih. Kenapa? Kawannya siapa? Buku. Banyak wawasan thaqafah yang dia miliki sebabnya maktabah. Ana wallahi Pak punya kawan-kawan yang sibuk dengan maktabah, masyghul bil maktabah. Mereka ini sibuk dengan maktabah, kitab-kitab mereka sibuk, memperbanyak kitab, mereka baca sana, baca sini, baca sana, baca sini, dapat ilmu dikumpulkan sama mereka. Biasanya itulah yang pintar. Tapi kalau santri dekatnya dengan lapangan futsal, jadi ahli apa dia? Futsal. Ana pernah marah sama santri, akhirnya nggak boleh lagi main. Masa tiap sore main sendal, yang sendal lempar-lempar tuh nggak tahu main apa itu. Jadi sendal lempar sap. Sampai ana ngomong sejak hari ini kalian semua nggak boleh main. Titik. Nggak ada main bola, nggak ada main voli. Sampai kapan? Sampai berubah semuanya. Biar nggak suka apa? Main. Sekarang nggak ada lagi main. Terus ngapain? Main kambing. Sekarang semua itu main apa? Main kambing. Ngasih makan kambing. Iya. Sama lari. Yang penting nggak ada main. Lari, olahraga dan sebagainya. Kalau main lah. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya taunya keluar ya main. Mereka nggak tahu apa, nggak tahu belajar, nggak tahu semangat dan sebagainya. Nah, wallahu alam bishawab. Nah, itulah Salman Al-Farisi. Dan kalau antum mau tahu kisah sejarahnya, ana ada videonya itu, antum cek aja di YouTube. Insya Allah ada masih kok. Satu kajian itu tentang Salman Al-Farisi, gimana dia masuk agama Islam. Nah, barakallahu fikum. Baik, kemudian kita masuk ke mau'idhahnya, nasihatnya Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan, innal ilma kathir. Sesungguhnya ilmu itu banyak. Wal umra qasir. Dan umur kita apa? Singkat, pendek. Pak, Masya Allah, ilmu itu banyak, umur itu apa? Sedikit. Maka jangan kebanyakan main.
Ini nasihat aslinya untuk siapa? Santri terkhususnya dan jamaah secara umum. Udahlah tahu umur tuh sedikit. Kalau anak-anak nih Pak, kadang-kadang kenapa main? Karena mereka nggak tahu hakikat umur. Mereka tahu hakikat umur kapan bapaknya meninggal, kapan kakeknya meninggal, kapan saudaranya meninggal. Itu baru sadar umur tuh sedikit. Ana masya Allah Pak ya, kaget aja kawan-kawan ana tuh udah banyak meninggal. Kawan-kawan ana, alumni pondok itu banyak sudah meninggal. Kaget ana, masya Allah meninggal lagi, masya Allah meninggal lagi. Kaget ana dengar itu. Berarti umur kita ini memang pendek. Mungkin besok kita yang meninggal, nggak tahu. Nah santri ini kadang-kadang belum sadar di situ. Belum apa? Belum sadar. Padahal waktu kita itu apa? Singkat ringkas. Maka apa? Gunakan kata beliau, fakhudh minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dinik. Maka seriuslah kalian ngambil ilmu yang engkau butuhkan dalam perkara agama. Kenapa? Karena ilmu agama tuh banyak, umur kita pendek. Jangan disibukkan dengan urusan-urusan duniawi yang gak jelas. Fokus dengan apa? Agama. Pak, ini antum ambillah contoh yang lain. Kita mungkin dulu belajar tentang masalah IPA, ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu. Kimia semisal. Kadang-kadang ada salah satu orang ngomong, saya baru sadar ternyata yang saya butuhkan itu bukan ilmu kimia, bukan ilmu matematika. Yang saya butuhkan apa? Ilmu agama. Yang bermanfaat di dunia dan juga bermanfaat di mana? Akhirat. Karena yang ditanya itu nggak pernah 5 kali 5 sama dengan berapa? Di kuburan nggak ada. Yang ditanya man rabbuk, apa siapa Tuhan engkau, wa man nabiyuk, siapa nabi engkau, wa madinuk, apa agama engkau, dan apa yang terakhir beliau mengatakan gimana amal engkau terhadap itu semua. Amalnya itu gimana? Itu yang ditanya. Jadi kondisi kita ini sibuk dengan perkara-perkara duniawi. Dunia boleh selama untuk penunjang kita menuju akhirat. Kalau enggak usah. Maka apa kata beliau? Wada' ma siwahu fala tu'anihi. Maka tinggalkan selain ilmu agama. Jangan disibukkan terlalu sibuk kata beliau. Masya Allah. Boleh kita belajar ilmu umum boleh. Komputer penting Mbak. IT boleh. Dokter boleh. Fokus boleh. Cuman jangan sampai gara-gara kita belajar ilmu kedokteran lupa sama ilmu agama, nggak boleh. Kita fokus sama semisal ilmu IT lupa sama agama, nggak boleh. Kita sibuk dengan duniawi nggak tahu faraid, jangan. Itu banyak kondisi yang terjadi. Sedangkan Pak masya Allah yang makanya kalau seandainya ilmu kedokteran bisa kita kuasai, masa ilmu Quran nggak bisa kita kuasai? Yang mana Pak Al-Quran ini, anak sering sampaikan, anak 7 tahun itu bisa hafal Quran. Yang mana kapan dipaksakan untuk orang-orang semisal kalau ilmu kedokteran dipaksakan untuk anak-anak 7 tahun, itu nggak bisa dia. Tapi Quran bisa nggak? Bisa. Pak, semisal ini ada muqarrar kurikulum kedokteran. Ini ada muqarrar tentang masalah tahfidzul Quran. Ini dikasih ke anak 7 tahun, bisa Pak, banyak yang hafal. Tapi kalau ini dipaksakan ke anak kecil, rusak. Nggak bisa dia. Tapi ternyata berarti dari sini kita bisa paham. Mempelajari Al-Quran jauh lebih gampang dibandingkan mempelajari ilmu dunia. Makanya Allah telah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan kami telah gampangkan Al-Quran untuk diingat. Fahal mim muddakir, tapi ada nggak dari kalian yang mau bisa berpikir? Udah tahu Al-Quran digampangkan untuk diingat. Anak 7 tahun bisa hafal. Imam Syafi'i hafal 7 tahun umurnya itu Imam Syafi'i 7 tahun. Imam Ahmad juga sama.
Ada yang 9 tahun, 7 tahun, 11 tahun, masih kecil mereka hafal Quran, hufadzul Quran. Bisa. Lah, kenapa yang ini kita tinggalkan? Berarti nggak ada uzur bagi kita. Siapa yang salah? Ya diri kita, nggak menjadikan ilmu agama sebagai prioritas hidup. Nggak dijadikan. Sampai masya Allah, Ana masih ingat nasihat Ustadz Ana. Antum, Abdurrahman, antum baca kitab ini, baca kitab itu, jangan lupa antum juga bekali dengan hafalan-hafalan hadis. Yang antum hafalkan Arba'in Nawawi, lanjut Umdatul Ahkam, lanjut Bulughul Maram. Ana masih ingat itu nasihat. Dan memang harus kita bisa. Oh, berarti prioritasnya hafalin matan. Hafalin apa? Matan. Ilmu agama pun ada prioritas. Istilah orang tuh skala prioritas. Mana yang lebih dahulukan kita hafalkan, mana yang duluan kita geluti. Kan seperti itu. Makanya yang belum penting bagi kita tinggalkan. Sampai semisal mutawasid, nggak perlu dulu belajar ulumul hadis. Anak SMP nggak perlu dulu belajar mustalahul hadis, nggak perlu. Nanti dulu. Apa yang penting bagi mereka? Kitabut tauhid. Pelajari kitabut tauhid, hadis Arba'in Nawawi, apalagi itu yang penting dulu. Nanti kalau mereka sudah menguasai ini semua, baru naik belajar usul fikih, belajar ulumul Quran, belajar mustalahul hadis dan sebagainya. Jadi hatta ilmu agama pun ada skala apa? Prioritas. Itu yang kita gunakan, itu yang kita cari. Jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat bagi kita. Apalagi ini sekarang banyak orang-orang itu suka menyibukkan diri dengan hal-hal yang gak bermanfaat. Macam Bani Israel, orang Yahudi. Ini gak bermanfaat, diurusin. Ana sering cerita, contohnya banyak orang bertanya, gimana orang sholat di atas Ka'bah? Kemana dia menghadap? Ka'bah di bawah, dia di mana? Atas. Kalau kita sekarang sholat menghadap apa? Kiblat. Mana kiblat kita? Ka'bah. Sekarang orang manjat Ka'bah. Dia di atas, sholatnya ngadep mana? Kan ini kurang kerjaan. Gak butuh diketahuin, tapi dicari tahu. Ini kata para ulama gak perlu. Ini kata beliau, wada' masiwahu. Tinggalkan apa-apa yang gak penting. Fala tu'anihi, jangan fokus ke sana. Fokus yang kita pentingkan. Itu dia. Itu disebut oleh para ulama. Nah, makanya disebutkan di sini oleh Syekh Umar Al-Muqbil, wa hadhil wasiyah adz-dzahabiyyah min ahami ma yahtajuhu tullabul ilm. Wasiatnya Salman Al-Farisi ini adalah wasiat paling penting yang dibutuhkan oleh para penuntut ilmu. Ini penting. Walladzina hubbibat lahumul qiraah, dan juga orang-orang yang cinta dengan membaca kitab. Coba antum lihat di rumah-rumah ikhwan-ikhwan kita, kadang-kadang ada buku semisal buku Fathul Bari. Kitab apa? Fathul Bari, terjemahan syarah Sahih Bukhari. Sebenarnya jangan itu dulu. Salah prioritas. Ujung-ujungnya terbaca enggak? Fathul Bari yang terjemahan Indonesia berapa jilid? Ana nggak tahu berapa jilid itu Fathul Bari, tapi ada Indonesianya. Beli dari awal sampai sekarang nggak terbaca. Kenapa nggak terbaca? Salah skala prioritas. Waduh, banyak nian ini. Akhirnya belum apa-apa udah males. Semangat beli, tapi akhirnya, Tapi kalau dia rubah, pertama yang dia fokuskan apa? Syarah Arba'in Nawawi, beli terjemahannya, ambil semisal syarahnya Syekh Shalih Fauzan atau syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin, dia beli, dia ambil. Ana yakin semangat. Jadi jangan sampai kita itu nggak tahu skala prioritas kita itu apa dalam membaca. Itu kata beliau. Nah, disinilah pentingnya Salman Al-Farisi nasihatin ini untuk orang di zaman kita. Yang sekarang Pak, cabang ilmu tuh banyak sekarang cabang ilmu. Sekarang kan pondok-pondok tuh banyak. Ada pondok tahfidz, ada pondok syariah,
ada pondok bahasa Arab, ada pondok apa. Jadi mereka itu ada takhasusnya. Antum tuh hobi mana sekarang? Jangan sampai kita ini nggak tahu visi misi kita apa. Jadi visi misi itu bukan cuma dibuat pondok. Santri sendiri pun ada visi, ada misi yang dia buat. Oh, anak ini mau bisa menghafalkan banyak hadis, menghafalkan Al-Quran, nguasain fikih, tafsir, akidah. Tapi kalau gitu jangan masuk pondok tahfidz. Kalau pondok tahfidz itu khusus untuk ngafalin apa? Quran. Salah. Tapi kalau antum, oh ana mau jadi imam, ana mau ngambil sanad qiraah, dapat ijazah sih misal. Taib, kalau gitu antum masuk apa? Masuk pondok apa? Tahfidz. Ini dia harus paham itu. Skala prioritas. Ini penting. Jadi nggak sembarangan masuk. Dia tahu apa yang hendak dia lakukan. Contoh gini. Oh, dibuka pelajaran bahasa Arab. Apa yang bisa mendukung saya bisa bahasa Arab? Tulis skala prioritas itu. Oh, ana pertama harus hadir di Ustadz Fulan, belajar kitab Durusul Lughah. Terus kedua, prakteknya gimana? Orang belajar bahasa Arab bertahun-tahun nggak dipraktekkan, percuma. Antum nggak belajar bahasa Arab, beli tiket ke Arab, bisa nggak antum ngomong bahasa Arab? Bisa. Tapi bahasa Arab pasaran. Yang penting apa? Praktek, berangkat dulu, terbang dulu, nanti dipraktekkan bisa. Sebenarnya inti apa praktek? Oh, berarti mereka nggak tahu skala prioritas bahasa Arab itu apa pelajarannya. Bukan di teori, tapi apa? Praktek. Makanya ana nggak pernah celah santri kapan salah bahasa Arab. Ana dengerin mereka ngomong, ana jawab. Salah. Ah banyak kok Pak kalau santri. Jadi bahasa Indonesia yang dipaksakan bahasa Arab. Jalan-jalan Ustadz, torik Ustadz. Torik kan jalan nih. Jalan-jalan berarti apa? Torik. Ini kan maksa kan? Maksa. Tapi biarlah. Yang penting dia berani untuk praktek. Karena skala prioritas belajar bahasa Arab itu apa? Praktek. Aslinya apa? Tamasya. Tamasyian. Itu dia. Jadi tamasya itu bahasa apa? Arab, dari kata masya yamshi. Atau rihlah. Rahala yarhalu rihlatan. Atau tamasya tamasyian. Mutamasyan. Tamasya la tatamasya. Itu kan bahasa Arab semuanya. Tapi kalau dibilang torik enggak apa-apa. Lucu, tapi jangan dipatahkan karena memang skala prioritas mereka itu apa? Untuk praktek bahasa Arab. Pak, dulu kan di sini ada sama Ustaz Rofi belajar bahasa Arab. Durusul Lughah kan? Berapa tahun sudah? Di pondok kita juga sama Ustaz Habib juga ada. Cuman ana sering sampaikan ke ikhwan, tetap salah. Antum mau sampai mati teori nggak dipraktekkan nggak bakal bisa. Terus kami mau praktek sama siapa? Santri. Lah ini kan Islamic Center nih. Ada siapa? Santrinya ngomong pakai bahasa Arab. Pak, jamaah juga ana sudah sarankan di pondok kami ngomong Pak sama santri. Ustaz, malu ana takut salah. Lah, antum lebih malu-maluin dibandingkan santri aja nggak malu kok. Maksudnya sampai ngomong, Pak coba ngomong pakai bahasa Arab. Iya Ustaz, ana malu. Pak, santri aja nggak ada yang malu, antum malu, ana bilang. Itu kadang-kadang Mbak, mereka ini nggak tahu skala prioritas. Tapi ini tahu. Salman Al-Farisi. Fokuskan dengan apa yang kita butuhkan dan buang yang nggak kita butuhkan. Tulis dulu apa target-target kita. Itu kata beliau. Dan ini penting untuk kita pelajari. Dan Masya Allah. Baik, adhan kita lanjutkan pada Isya. Fadhal. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Taib, perhatikan Mbak di sini. Ini yang dinukilkan oleh Syekh Umar Al-Muqbil, belum mengatakan Syekh, masyaallah. Ini penting loh Pak. Qaddimil muhim. Dahulukan untuk berbicara tentang hal-hal yang sangat penting bagi kita. Yang nggak penting jangan dibicarakan. Nggak perlu dicari tahu. Sudah, fokus sama yang penting bagi kita. Yang mana yang penting bagi kita urusan apa? Agama. Ini sekarang Pak, banyak orang-orang tuh lebih mendahulukan berbicara politik dibandingkan agama. 2004 presidennya kamu pilih siapa? Astagfirullah. Siapa? Ganjar. Satu lagi Prabowo. Satu lagi Pak Anies. Hafizahumullah. Maksud anak itu ya Allah, udahlah beruban, tulang udah bungkuk. Yang ditanya itu bukan tanggung jawab kita mengenai presiden, tapi kita ditanya tentang urusan apa? Agama. Masih mikirin yang lain. Makanya kata beliau sini fa innal akil, orang yang berakal, man qaddara umurahu, yang dia itu menghormati umurnya. Sudah tua sudah. Yang masih muda juga jangan bilang oh anak masih muda, enggak. Orang muda pun tetap menghormati apa? Umur. Wa amila bimuqtadah, dan dia mengamalkan apa saja yang menjadi konsekuensi umur bagi dia. Konsekuensinya apa? Ya dia bakal ditanya. Beramallah. Apapun yang bermanfaat untuk kita semua. Itu dia. Jadi jangan sampai kita ini menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia bagi kita. Jangan. Yang untuk kemaslahatan diri kita, maslahat umat Islam, maslahat agama, itu yang dibicarakan. Nggak lepas dari itu. Nggak lepas dari itu. Ya akhi, ana ini insya Allah rencana bangun masjid dengan luas sekian. Kira-kira biar budgetnya itu murah, terjangkau, gimana kira-kira? Oh, kita ini berbicara arsitek loh. Itu kan panjang mikirnya, serius dia. Tapi kalau kita ini urusan hal-hal duniawi itu sulit, ya nggak bermanfaat apalagi. Makanya Pak, masya Allah, anak itu senang dengan anak-anak yang dia itu ada hasil karyanya, yang maksudnya gini, ada hasil tangannya itu ada. Anak-anak kami itu Pak di pondok itu kami suruh jaga kantin. Biar pinter apa? Jualan. Nanamkan mental untuk jualan. Naam sahih. Kalau enggak apa? Aduh, ana malu jualan. Ada manusia kayak gitu, Pak. Mereka enggak mau jualan. Padahal yang dijual itu remeh-remeh gitu loh. Kadang-kadang orang akhirnya ana malu, ana malu. Enggak, kami letakkan antum jaga kantin. Nanti ada lagi skillnya, skill di pertukangan. Pak, masya Allah, kandang itu kandang kambing punya anak itu Pak, semua tangan santri Pak. Ustadz,
kita buat nanti gini. Ana bilang musyawarahnya ke tukang, jangan ke ana. Antum nanya tukang, nanya betul. Tukang yang ngasih tahu, oh bahan yang dibutuhkan sekian. Kayunya ini, kayu itu dan sebagainya. Dikasih tahu. Masya Allah. Biaya sekian. Itu Pak, nanamkan mereka itu untuk ngambil waktu yang bermanfaat. Untuk apa? Dunia mereka menunjang akhirat. Ustadz Habib nanti ngajarkan masalah ini dan itu dan sebagainya. Duniawi. Tapi bermanfaat. Makanya anak paling gak suka kapan main. Nanti main. Gak ada karyanya. Itu kasihan Pak, anak-anak yang seperti itu tuh kasihan. Ada yang mengatakan, oh Ustadz biarkanlah masa-masa mereka tuh masa-masa anak-anak untuk bermain. Enggak. Anak kelas mutawasid 1 SMP itu bukan lagi waktu main. Waktu apa? Belajar, karena hampir rata-rata orang SMP itu sudah balik atau belum balik? Sudah balik. Kalau orang balik itu sudah ada tanggung jawab antara dia dengan siapa? Allah. Kalau belum balik masih wajar, main sepuasnya. Loh, antum tahu anak 10 tahun itu laki-laki biasanya sudah balik atau belum? Belum. Gak sholat dia, dipukul gak? Dipukul untuk bangun tanggung jawab namanya. Dia harus bertanggung jawab Pak. Jadi dibina dari kecil tanggung jawab itu. Jadi dia paham, oh agama itu penting. Oh sama Pak gini, anak kecil ajarin dagang sama ajarin sedekah. Suruh dagang, nak jualan nak. Kita ngasih modal nggak apa-apa. Nanti apa aja dijual sama dia. Iya Pak, dijual sama dia. Nggak apa-apa, ajarkan. Kalau anak-anak itu si Khalid itu diajarin umiknya, nak berangkat ke Kak Muslim, antar gorengan. Jadi dia ngerasa dia yang jualan. Jadi hasilnya dikasih sama si Khalid per hari 3.000. Hasil dia nganter dikasih 3.000. Yang lucu dikasih 3.000, yang dia beli dagangan umiknya sendiri. Ya Allah, sama baik. Maksudnya dibeli sama si Khalid, tapi memang kami bangun untuk itu. Dia harus berani jiwanya, harus berani ngomong sama orang, ngomong sama ini sebagainya. Pernah mau beli, Abi nggak mau. Oh Khalid ngomong, takut. Tapi pelan-pelan anak ajarin, enggak Khalid ngomong Abi nggak mau. Tapi kalau dia udah mentok nggak mau, sudah aneh ngomong. Tapi Pak harus dibiasakan nak ngomong ke orang. Jadi dia tuh biasa untuk berinteraksi sama orang dan terbiasa untuk bermuamalah. Beda sama santri-santri kebanyakan itu Pak, kadang-kadang introvert, tertutup. Bapaknya ada tamu nggak mau keluar dari kamar, ada. Bapaknya ada tamu, nak, bapak ada tamu nih mak, nak tolong salam dulu. Enggak malu, ada orang kayak gitu Pak. Itu kenapa? Karena pendidikannya memang nggak dibiasakan untuk berbaur sama yang lain. Makanya anak itu bersyukur juga Pak. Anak sering nasihatin juga ke anak-anak itu, antum tuh berbaur sama jamaah, ngomong, cerita. Jadi anak tuh seneng Pak. Jamaah tuh ngomong, ngobrol sama santri tuh sering sholat 5 waktu tuh nanti ngomong sama fulan, ngomong sama alan. Jamaah biasa. Itu untuk membangun kejiwaan mereka sebenarnya. Itu penting. Jadi seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Taib, ini ada pertanyaan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang nasihatnya Salman Al-Farisi. Taib. Salam Ustadz, izin bertanya di luar tema, jika ada teman yang mau minjem uang tapi baliknya lama, lalu kita mengekak. Apa mengekak ini? Mengekak agar ia tidak jadi meminjam uang itu dengan alasan tidak ada uang. Nah, nggak ngerti. Salam Ustadz, izin bertanya, apa itu tawassul? Tawassul itu dari kata wasilah. Tawassala yatawassalu tawassulan wasilatan. Wasilah, apa arti wasilah? Wasilah itu bahasa Indonesia loh. Apa wasilah? Perantara.
Kata mereka, sebelum kita berdoa kepada Allah, sebelum kita minta sama Allah, harus ada perantara, kata mereka. Siapa perantaranya? Tuh, kuburan Puyang. Jadi jangan langsung minta sama Allah. Minta sama siapa? Puyang. Baru nanti Puyang nyampein ke Allah. Itu tawasul. Nah, ini tawasul syirki, nggak boleh. Wahai Puyang fulan, mudahkanlah ujian saya. Rupanya nol. Nggak bisa. Pak, kalau Puyangnya itu masih hidup, dikasih kertas ujian, nol juga mungkin. Kalau masih hidup, sama maksud ana itu ya Puyang manusia biasa. Innama ana basyarun mislukum. Saya ini manusia biasa, normal seperti kalian. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tawasul. Jadi tawasul itu perantara. Nah, tawasul ini ada 3. Tawasul syirki, minta sama yang sudah mati. Tawasul perantara bid'i, ini bid'ah, minta sama Allah tapi pakai perantara kedudukan Nabi. Ana sering sampaikan hadat alul ya, yang nyanyinya ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ini ya Rabbi bil Mustafa. Kenapa harus pakai bil Mustafa? Langsung minta sama Allah, ya Rabbi baligh maqasidana. Langsung itu, ya Rabbku, sampaikanlah kami kepada cita-cita kami. Ngapain harus pakai bil Mustafa? Ini namanya tawasul bid'i, bid'ah. Tapi nggak sampai syirik karena dia minta sama Allah, ya Rabbi, ya Allah. Syirik itu kapan? Ya Puyang, ya wali fulan, itu syirik. Tapi kalau kapan ya Rabbi, ya Allah, nggak syirik. Terakhir tawasul masyru' yang disyariatkan. Contohnya meminta kepada Allah dengan perantara amal ibadah. Contohnya 3 orang yang terkurung di dalam goa. Itu kan pakai perantara itu. Wallahu a'lam bissawab. Salam Ustaz, afwan di luar tema. Apa hukum mengambil gaji dari YouTube haram? Dapat penghasilan dari AdSense. Karena biasanya ada iklan sampo, rambutnya rapi kali rambutnya kan. Cantik pula rambutnya, hitam dan sebagainya. Itu kan aurat, haram. Terus gimana biar halal? Pasang AdSense sendiri. Minta sama ikhwan, antum mau diiklankan nggak produknya? Habus soda, fadhal kan? Boleh, halal. Antum punya apa? Barang apa, produk apa? Datang ke ana, gampangnya endorse pribadi. Tapi kalau YouTube nggak bisa antum tentukan. Antum mau tentukan gimana pun tiba-tiba keluar nanti iklan judi online, slot, keluar, nggak bisa ditentukan, maka hukumnya haram. Jadi seperti itu, nggak halal. Wallahu a'lam bishawab. Salam, maaf di luar tema. Tapi gini, jangan antum biarkan ada orang AdSense nggak diambil, jangan. Siapa yang ngambil keuntungan? Orang kafir. Terus gimana? Antum ambil, bangun, jalan, selesai. Bangun kamar mandi pondok, bangun, Pak. Karena AdSense itu besar, AdSense, hasil keuntungan AdSense. Antum punya berapa viewer, antum punya berapa subscriber, dapat keuntungan besar, Pak, di situ. Dan hukum kita ngambil haram, tapi kita bangun untuk pondok dan sebagainya, hukumnya halal, bangun untuk genteng. Ini macam uang riba. Naam. Jadi seperti itu. Kalau uang riba, Pak, antum ada bunga di bank, jangan antum biarkan untuk mereka. Loh, mereka yang enak, Pak. Mereka yang gunakan untuk memusuhi umat Islam. Terus gimana antum ambil untuk maslahat umat Islam sendiri? Itu kata para ulama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Salam, maaf di luar tema. Apakah benar kita tidak boleh beli produk Unilever? Karena katanya itu punya Israel. Dan bagaimana jika kita sudah terlanjur membelinya? Apakah haram? Ana nggak tahu Unilever punya siapa. Punya siapa? Setahu ana udah dibeli sama negara kita. Setahu ana. Tapi coba basiin. Salam Ustaz, afwan, apakah dosa sebelum akil balik umur 11-15 akan dibalikkan kepada diri sendiri? Naam, sahih. Dia selama balik itu dosanya sudah ditanggung sendiri. Tapi kapan masih anak-anak enggak. Rufi'atil qalam an thalath. Pena itu diangkat dari 3 orang.
Salah satunya anis sabiyyi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia ihtilam mimpi basah. Orang mimpi basah itu ya sudah balik, rata-rata 12-13 itu. Tapi kalau nggak mimpi basah terus, maka dia itu dihitung balik umurnya berapa? 15 tahun. Wallah alam. Salam Ustaz, afwan, apa itu hamas? Wallah alam, ana sering tanya, siapa hamas? Ana nggak pernah terjun langsung. Jadi gini Pak, yang ana takutkan kapan ana salah menjelekkan Hamas, ana takut ana menggombosi jihad. Tapi kalau ana memuji Hamas, yang ana takut ana menumpaskan darah. Ana nggak tahu siapa Hamas itu sebenarnya. Siapa di balik mereka? Yang penting pola pikir ana yang ana tanamkan, ana bebaskan Filistin dengan cara yang ana miliki. Ana doakan, ana bantu dana dan sebagainya. Adapun ana berbicara Hamas, Pak, kita berbicara tentang Hamas itu jangan sekarang ketika kondisi perang, jangan, kata para ulama. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu tidak pernah membahas Sufi ketika memerangi Tatar. Kawan-kawannya orang-orang Sufi. Tapi sama dengan tujuannya untuk memerangi siapa? Tatar, Genghis Khan. Nanti dulu. Tapi kapan sudah selesai peperangan baru bahas. Momennya itu cari momen yang tepat. Karena kondisi sekarang, kondisi yang lebih tepat untuk jadi bahan pikiran kita itu darah yang tertumpas di Filistin, bukan membahas siapa? Hamas. Ustaz Arifin Badri sudah bahas. Ustaz Syafiq sampai mengatakan Hamas pun anggaplah zalim, tapi dia kaum muslimin. Kata beliau, Ustaz Arifin Badri juga udah nulis status dan sebagainya. Maksudnya Hamas tuh nanti dulu dibahas. Ana nggak berani ngomong Hamas positif ataupun negatif. Di Pondok Albani juga ada tanya, ana nggak tahu Pak, wallahi ana nggak tahu. Kapan ana tahu ana akan sampaikan. Tapi ana katakan sampai detik ini Allah alam, karena memang samar siapa Hamas itu, samar dia. Salam Ustaz, afwan di luar tema, apakah kita boleh menonton drakor? Haram, drakor kok ditonton. Sekarang ini kan banyak orang-orang kan ngabisin waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Kata orang tuh zaman dulu Pak, ada anak waktu dulu mondok itu baru tamat pengabdian, itu zaman-zaman orang rambut emo itu. Orang terkenal dengan K-pop yang rambut setengah, nggak tahu, mata ditutupin. Jalan minyi-minyi yang nge tahu kan? Itu diikutin itu. Apa hebatnya? Sekarang ana itu lihat foto-foto Korea, laki-laki macam banci. Maksud ana itu, ini kulit apa plastik ini? Itu yang kita cari. Maksud ana tuh, ya Allah, santri sekarang kan anak-anak mudanya itu Pak, rambut, makanya ana santri rambut ana botain. Ini nanti tengoklah. Botaknya santri di Pondok Albani itu lestari, Pak, nggak pernah punah. Sampai kapan? Sampai tamat. Setiap ujian, Pak, nanti kan mau ujian nih, botain lagi. Kapan dia rambutnya panjang, bis selfie. Upload sosial media, dilihat sama orang, siapa panutannya? Tadi. Drakor-drakor tadi itu panutan dia. Tapi kapan botak? Malu dia. Apalagi botaknya tuh mengkilat. Itu pasti malu. Jadi maksudnya itu pasti tasyabuh, minimal wala. Apa wala? Loyalitas. Cinta sama orang-orang ateis. Tanyakan sekarang orang luar, siapa artis Korea Fulan dan Alan? Tahu mereka? Tanyakan mereka siapa nama asli Abu Bakar, nggak bakal tahu. Siapa nama asli Abu Bakar? Santri. Siapa nama asli Abu Bakar? Santri. Akhwat, siapa tahu Abu Bakar? Somitun. Ini saya ada. Tapi kalau ana sebut misal drakor, orang artisnya siapa? Fulan. Fulana, tahu Pak. Lahirnya di mana tahu. Apa kebangsaan Cristiano Ronaldo? Tahu nggak? Bos.
Nggak tahu katanya. Rata-rata tahu. Tapi kalau anak nanya sekarang, anak nanya, siapa, apa bangsa, ini yang masih hidup loh ya sekarang, kita nggak usah bicara dulu. Apa bangsa kebangsaan Syekh Muhammad Hasan atau Syekh Mustafa Al-Adawi? Sama-sama masih hidup loh sekarang. Allahu a'lam. Kalau Ronaldo dari mana? Yang tahu anak kasih hadiah? Bisa. Tapi kalau Syekh Mustafa Al-Adawi mana ya? Nggak tahu. Baik, di mana Syekh Al-Albani rahimahullah meninggal? Di mana? Nggak tahu kan? Itu musibah. Itu sebabnya drakor itulah sama bola. Pakai baju jersey Real Madrid berani ke pasar, bangga. Pakai jubah gamis, malu. Jubah gamis peci, aduh. Ana belum haji Ustadz, nggak usah pakai baju itu. Kadang-kadang itu, apa sebabnya wala? Walaknya loyalitas mereka itu kepada siapa? Orang-orang kafir. PR siapa nama Abu Bakar aslinya? Masa nggak tahu? Nah, Akhwat Ummu Sulaim siapa nama aslinya? Ummu Salamah dah, istri Nabi. Nah, sahih hakada. Di semua tempat kayak gitu. Mau semua pondok banyak yang kayak gitu. Mereka banyak yang nggak tahu. Tapi kapan artis paling tahu. Salam Ustaz, afwan di luar tema. Apa hukum menjadi penulis? Penulis halal. Dan bahkan kalau penulis agama, fadhol lah. Yang penting tulisannya bukan dusta ataupun keharaman. Afwan Ustaz di luar tema. Apakah kita boleh membeli barang dari Israel? Dan apa hukumnya jika kita membeli barang tersebut? Semisal uang yang dipakai untuk menyerang Palestina. Ana sudah bahas masalah boykot. Ana bawakan fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah, fatwa Syekh Abdurrahman Al-Barraq, fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fatwa Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, fatwa Syekh Shalih Al-Luhaidan, fatwa Lajnah Daimah pada ulama. Di sana mereka semua mengatakan satu kalimat, boykot. Apa? Boykot. Boykot itu apakah kita mengharamkan? Bukan. Ini Pak, gampangnya gini ini. Antum ada toko A, ini ada toko B. Antum beli di toko A gara-gara ini teman antum. Antum nggak beli di toko B gara-gara dia ini benci sama antum. Ketika antum tidak mau beli di toko B, ini namanya apa? Boykot. Antum nggak mengharamkan ini, enggak. Tapi kita lebih memilih untuk membeli barang di toko A karena dia ini muslim dan dia ini ikhwan ngaji semisal. Ini dia kesal sama kita, benci sama kita dan benci sunnah semisal. Antum milih di sini. Nah, dengan cara antum tidak memilih ini dan milih ke sini, ini namanya apa? Boykot. Faham nggak Pak sampai sini? Berarti boykot itu adalah pilihan. Mau beli di mana? Sekarang anak gampangnya gini Pak. Anak itu kalaulah ada toko muslim kelontongan, ngapain anak beli di Indomaret, Alfamart yang anak nggak tahu siapa dia yang punya? Mungkin orang kafir. Kalau ada toko kelontongan, Pak, tetangga kita muslim pakai peci, ngapain nggak beli dari dia? Anak kemarin udah sampaikan juga Smadaf semisal. Smadaf ini kan antivirus pilih siapa? Bangsa kita, Indonesia. Yang jelas-jelas nggak dipakai untuk mereka. Ngapain maksa untuk apa? Beli yang lain. Itu gampang ringkes, ringan gitu loh.
Terus gimana kalau sudah kebeli semisal? Apakah haram? Enggak haram, halal. Halal. Cuman kalau bisa ngapain kita milih kafir dibandingkan milih muslim? Ngapain maksa harus ke kafir? Makanya Anda sering sampaikan, oh antum hari ini pengen makan ayam. Loh, ayam tuh kan ada banyak. Ada KFC, ada McD, ada Rocket Chicken. Apa yang baru lagi? The Top. Langsung ngomong aja, sebut merek biar paham kita. Pak, ini nyata terang benderang dia bunuh umat Islam. Satu ini milik Mama Rika. Satu milik wong Sumsel, Muslim, wong Kitogalo. Anda nggak tahu punya siapa ya? Anggaplah gitu. Pak, ngapain maksa beli ke KFC? Rasa 11-12. Sama, Pak. Antum berangkat ke Rocket Chicken, kadang-kadang dagingnya lebih besar dibandingkan KFC. Anda nggak promosi lu ya. Anda nggak promosi. Maksud Anda tuh apa susahnya kita beli di toko Muslim? Pun Pak, kalau nggak ada Rocket Chicken, nggak ada The Top, nggak ada Sabana, nggak ada kawan-kawannya, Ana pengennya ayam goreng kriuk, tapi rival-rival yang nggak ada yang Muslim, Ana akan nyari nasi Padang. Walaupun Ana pengennya sebenarnya apa? Fried chicken semisal, tapi Ana akan berusaha tetap, udah cari yang lain, nasi Padang. Ngapain Pak? Kata dia, oh ini enggak, ini perusahaan kita, punya milik-milik kita, orang-orang kita tidak terafiliasi ke Israel. Secara logika Pak, mereka itu McD itu beli, mereka tuh pasang merek tuh bayar nggak ke sana? Nggak usah bicara UMKM saja. Antum tahu ST franchise kan? Itu kita beli nggak ke mereka? Beli ke mereka. Secara logika aja, nggak usah bicara bisnis besar, bisnis kecil saja nggak mungkin nggak terafiliasi sama pemilik mereka yang di sana. Nggak mungkin. Loh Pak, sekarang gini, Ana sekarang mau buka lambang M, SAP M. Itu bukan milik Ana nggak bayar. Kena nggak Ana? Kena hukum nggak Ana di situ? Ana buka restoran pakai lambang M. Ana nggak beli dari mereka, Ana nggak ada izin dari mereka, Ana pasang itu, kena nggak Ana hukum? Kena, di penjara Ana. Terus gimana caranya biar Ana tuh legal masang M itu McD? Harus apa? Beli. Lah belinya kemana? Ya pasti mau nggak mau terafiliasi sama mereka. Antum mau pasang merek apa? Teh Indonesia ya? Teh Indonesia. Banyak kok sekarang franchise, apa lagi? Yang minuman-minuman dan sebagainya. Sampai gorengan aja ada franchise-nya gorengan itu. Antum tahu es dawet itu? Biasanya es dawet Putri Ayu ya kalau nggak salah. Putri apa? Itu kan semua sama Putri Ayu. Sekarang kalau Ana pasang merek itu Pak, tanpa izin dari yang punya, marah nggak? Ana gampang ini, antum tahu nggak keributan kasus bisnis ayam geprek Bensu? Apa? Bensu sama apa? Alah. Itu kan sebabnya satu ada izin, satu tidak ada izin. Pak, secara negara saja kapan nggak ada izin kena. Apalagi M besar warna kuning itu kita pasang di toko kita. Berarti mereka pasang itu, mereka sudah apa? Bayar. Keuntungannya kemana? Ya ke pusat. Logika saja. KFC, antum pasang gambar orang tua, nggak mungkin terpasang di toko depan kita Pak, kecuali kita beli apa? KFC tadi, logo itu mahal Pak, dijual itu. Bukan, jangan dikira nggak terafiliasi sama pusat, pasti sama pusat kena. Itu secara logika. Makanya ada istilahnya hak paten. Hak paten apa? Merek. Itu pasti ada hak paten merek. Seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Ini jadi kalau Ana Pak pribadi, apalagi sekarang waliul amr kita nyuruh boykot atau enggak? MUI lo Pak, MUI Majelis Ulama
Indonesia. Satu. Yang kedua, Pak Jokowi di acara KTT ngomong untuk menekan Israel Yahudi, kita harus apa? Boykot. Pak Jokowi, antum cek Pak videonya. Sekarang kan waliul amr ini dua. Ada ulama, ada umara. Ada ulama, ada pemerintah. Ulama Majelis Ulama Indonesia, umaranya Pak Jokowi. Lah dua-duanya klop untuk boykot. Kita masih apa milih yang lain. Kata para ulama, kalau sudah negara menentukan boykot kita masih maksa, berarti kita khianat. Ana Masya Allah Pak, mengaku salafi, ada akun Facebook ngaku salafi. Di postingannya dia sengaja posting Coca-Cola. Bangga dia beli itu, KFC. Habis itu McD. Habis itu diinjaknya semangka. Diinjaknya semangka. Wallah Pak, maksud anda ngapain nantang kayak gitu? Lagian semangka ini diinjak. Mubadir bukan? Mubadir. Tapi ngatasnamakan salafi. Ada di Facebook, antum ceklah. Ceklah. Nama akunnya Defrino Ma'ashi. Wallahi zalim itu Pak. Udah tahu negara kita ngatakan jangan seperti itu, masih seperti itu. Lagian juga ngapain maksa nginjak semangka? Oh, ana sampai sekarang detik ini nggak pernah menyangkut pautkan semangka dengan Palestina, enggak. Mungkin kayaknya sulit untuk disangkut pautkan. Mungkin lo ya. Ana sampai detik ini nggak nyangkut pautkan. Ya kapan ana Palestina, ana ngomong Palestina. Paling disensor-sensor aja. Nggak, ana sulit. Sampai sekarang nih belum ketemu gimana nyambungnya Palestina sama apa? Semangka. Tapi cara untuk nginjak bagus nggak gitu? Nggak bagus. Maksud anda itu ngapain maksa? Berarti kan nentang pemerintah, nentang ulama, nentang juga ikhwan-ikhwan kita yang sudah, Pak antum mau cari asatidah dan sebagainya. Mereka itu udah capek ngatakan taat waliul amr. Jadi kayak Jokowi itu nggak ada harganya sama mereka. Antum cek Pak sekarang dibuka YouTube KTT Jokowi boykot. Keluar nanti video itu. Jokowi ngajak untuk apa? Boykot. Dan termasuk presiden yang paling lantang berbicara tentang masalah Palestina siapa? Pak Jokowi hafizahullah. Jasa besar untuk Islam. Wallahi jasa besar untuk Islam. Anak aku itu Pak Jokowi. Menteri luar negeri kita, Bu siapa? Bu Retno, dengan segala kekurangan dia memiliki jasa besar untuk Islam. Masih ada yang pro Israel, Anda nggak tahu mikirnya kemana itu. Antum tahu negara kita Pak, Indonesia, pas acara kemarin tuh terjadi tanding bola kan, antara Israel sama apa? Indonesia. Terlaksana atau nggak terlaksana? Nggak terlaksana. Kenapa? Secara undang-undang kita melarang lagu kebangsaan Israel dikumandangkan di mana? Indonesia. Memang nggak boleh. Berkibar juga nggak boleh Pak, dari zaman Soekarno. Tahu gimana pengkhianatnya ini Israel. Dari zaman Soekarno sampai Pak Jokowi nggak berubah sampai detik ini kebijakannya nggak berubah. Israel ya Israel, penjahat ya penjahat, perampas ya perampas. Sudah. Makanya kalau ana sampai detik ini enggak. Dulu ana break di McD. Awal-awal pengoboman. Israel udah ngomong, "Bang, abang nggak terpikir apa? Nyawa ribuan kaum muslimin hilang." Ana ngomong, "Dek, apa iya McD terafiliasi dengan itu? Dikasih bukti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Istri ana banyak ngasih bukti itu Pak." Baru ana mikir, ngapain maksa ke McD? Oh, kami mau es krimnya. Mixue itu nah. Mixer. Ana Mixue depan ini. Ngapain maksa ke McFlurry? Kan ini kan secara logika aja Pak. Maksudnya antum mau apa sekarang? Kecuali antum memang nggak bisa, memang nggak betul-betul nggak bisa, udah beli sudah. Itu pun nggak usah dibanggakan, diam-diam malu. Khalid itu beli es krim McFlurry. Dia suka McFlurry itu Khalid. Beli es krim, Pak, makannya ditutupin. Makannya itu apa? Ditutupin, malu Pak makan McFlurry ini. Tapi memang butuh makannya. Butuh apa? Es krimnya. Tapi diam-diam di balik hijab Khalid makan. Malu
Maksud ana itu Pak, darah tertumpas satu aja tertumpas, wallahi ana enggak ridho sampai mati. Antum tahu, masya Allah, kurang ajarnya Yahudi nih Pak. Astaghfirullahaladzim. Rumah sakit Indonesia dibangun oleh Indonesia, dibangun oleh muhsinin Indonesia, dipampang bendera Indonesia, dibom sama mereka, ditargetkan Mbak, habis nyawa umat Islam. Bendera Indonesia, nama rumah sakitnya rumah sakit apa? Indonesia, dibombardir. Pas anak tahu Pak, yang tiba-tiba orang Yahudi ngomong, kenapa kami bom rumah sakit Indonesia? Karena di bawahnya ada sarang Israel, ada sarang siapa? Hamas. Wallahi, dari mana itu kabar? Pak, cari, kita punya banyak kawan-kawan istilah kemanusiaan di sana, nggak ada. Cuman gara-gara memang asal rudal itu memang dekat dari mana? Rumah sakit Indonesia. Dikatakan di situ pusatnya Hamas. Dibombardir. Itu namanya memutarbalikkan apa? Fakta yang memang mereka targetkan tuh rumah sakit kita, rumah sakit Indonesia. Jelas-jelas nama rumah sakitnya rumah sakit Indonesia. Jelas-jelas ada bendera Indonesia. Dibom Mbak sama mereka. Ana pas lihat itu sudah nggak ada urusan ana sama produk Israel. Wallahi nggak ada urusan. Makanya kalau seandainya Pak Jokowi ngomong berangkat, ini kan boikot udah nih. Berangkat kita, wallahi berangkat Pak. Belajar kita, wallahi kita belajar senapan, kita belajar nembak, kita belajar taktik perang dan sebagainya. Belajar, Pak, anak akan berusaha untuk bisa. Anak nggak ada ilmu itu, nggak ada, tapi anak akan berusaha untuk bisa, minimal anak bisa hujah di depan Allah. Anak udah bela Islam, selesai, berangkat anak Mbak. Makanya dulu kita bersyukur ada wamil kan, wajib militer. Dulu kan ada wamil itu wajib militer. Sekarang nggak ada wamil itu. Tapi kalau memang istilahnya disuruh berangkat, Pak, nggak usah jauh-jauh. Antum tahu sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang nggak terpandang, yang suka main sama anak-anak, siapa namanya? Hah? Siapa? Dia bukan panglima perang. Tidak ada paras wajah yang ganteng. Dia nggak memiliki ilmu militer. Dia nggak paham itu. Tiba-tiba dipanggil jihad oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat nggak dia? Berangkat. Mati syahid. Dia bunuh 7 orang. Selesai. Makanya sekarang darah kaum muslim itu dianggap remeh. Makanya kalau ana Pak, ana nggak tahu Unilever. Ana Allah alam. Antum cek Pak. Jangan sembarang kampanye Unilever Yahudi. Karena katanya itu udah dibeli sama orang Indonesia. Katanya. Sama kayak Frisian flag. Itu kan dari Belanda. Cuman udah dibeli hak patennya sama negara kita. Makanya pastikan dulu betul nggak itu. Tapi kalau memang betul ya sudah, berarti nggak usah pakai Pepsodent. Pakainya apa? Ciptaden. Yang bukan Unilever. Tapi pastikan dulu Pak, pastikan. Jangan oh boikot ini, boikot itu, boikot ini, boikot. Rupanya salah. Zalim nggak kita sama orang? Zalim. Hati-hati Pak. Jadi pastikan ini produk Israel, ada afiliasi sama Israel, dan setahu ana MUI juga udah keluarkan kok ngasih isyarat mana-mana saja yang afiliasinya kemana? Ke Israel. Sudah selesai. Jadi seperti itu. Wallahu alam bisawab. HP, ada nggak sekarang HP merek Indonesia? Kayaknya nggak ada. Ada Axio. Laptop itu Axio tuh iya kan? Axio itu Indonesia itu Axio. Tapi terbatas kadang-kadang, maksudnya fasilitas fiturnya itu terbatas. Kita butuh yang lebih semisal, karena kita mungkin content creator atau kita mungkin editor video dan sebagainya, butuh kepada yang lebih. Ternyata yang lebih ini milik mereka Yahudi. Boleh nggak kita beli? Maka boleh. Kebutuhan kita. Tapi kalau cuma nulis-nulis dan sebagainya, sudah beli saja Axio, nggak ada masalah. Nggak usah beli apel yang digigit. Kalau cuman untuk status Facebook, beli apa? Ikiwai, Oppo, Redmi, Oppo Iki, ya Ikiwai. Nah, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.